Virus corona merupakan virus RNA strain tunggal positif yang berkapsul dan tidak bersegmen. Jadi struktur virus ini membentuk struktur seperti kubus, bukan seperti bulat, bukan seperti kotak, seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S ini merupakan salah satu protein antigen utama, dan virus ini merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan memasukkannya virus ke dalam sel host. Interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang bakteri dan virus. Persamaannya, bakteri dan virus itu dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan dan tumbuhan. Terus perbedaannya, bakteri itu dapat hidup di luar tubuh inangnya, dan virus ini tidak dapat hidup di luar inangnya. Jadi perbedaannya dua ini, bakteri bisa hidup di luar tubuh inangnya, tetapi virus ini tidak dapat hidup di luar inangnya. Pengelompokan virus corona. Virus corona dibagi menjadi 4. Yang pertama ada alpha coronavirus yang menginfeksi manusia pada tahun 1990. Lalu yang kedua ada beta coronavirus yang merupakan virus zoonotik yang beramplop, memiliki asam nukleat berupa RNA dan memiliki untai tunggal. Lalu ada gamma coronavirus dan yang terakhir ada delta coronavirus. Virus corona. Bentuk virus corona menyerupai mahkota. Corona dalam bahasa Latin artinya crown atau mahkota dalam bahasa Indonesia. Bentuk mahkota tersebut berasal dari protein S atau protein spike yang mengelilingi permukaan dari virus tersebut. Protein S ini mirip dengan anak panah yang menutupi permukaan virus corona. Protein S ini berperan dalam pola infeksi virus corona ke sel pernafasan. Virus corona berbentuk bulat yang memiliki diameter sepanjang 100-120 nanometer. Virus corona memperbanyak diri dengan cara menginfeksi makhluk hidup sama seperti virus lain. Adapun struktur dalam virus ini adalah materi genetik coronavirus atau ssRNA+, protein envelope, protein spike, nukleokapsid, dan glycoprotein membran. Struktur virus corona. Di sini terdapat 5 bagian dari struktur virus corona. Yang pertama ada nukleokapsid. Nukleokapsid ini berfungsi untuk pengikatan dengan RNA yang digunakan untuk membentuk nukleokapsid tersebut. Yang kedua ada glycoprotein membran. Di sini dia berfungsi sebagai pembentuk struktur virus. Yang ketiga ada protein spike atau S, yaitu digunakan untuk menempel pada reseptor sel. Selanjutnya yaitu ada protein envelope atau E, itu digunakan untuk sebagai selubung pembungkus virus. Yang selanjutnya ada materi genetik coronavirus yang berfungsi untuk sebagai molekul yang terlibat di dalam virus corona ini hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena virus tersebut tidak memiliki perlengkapan seluler yang digunakan untuk reproduksi sendiri. Virus corona ini juga dapat berkembang biak hanya dengan cara menempel pada sel makhluk hidup. Virus corona ini diselubungi oleh suatu lapisan pelindung yang terdiri dari protein yang disebut dengan kapsid. Bentuk virus corona ini sangat kecil sehingga virus corona ini tidak dapat bertahan hidup dan berkembang biak sendiri. Virus corona ini mencari tempat atau inang untuk hidup. Virus corona ini menumpang enzim makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi yang dapat digunakan untuk mereplikasi. Organisme virus corona ini terdiri dari materi genetik berupa RNA atau DNA. Materi genetik ini dibungkus oleh selaput protein yang disebut dengan kapsid. Virus corona ini memiliki membran lipid atau envelope yang menyelubungi kapsid saat virus berada di luar sel. RNA, DNA, dan protein pada bagian luar virus corona yang dapat memberikan kemampuan untuk menembus membran lain. Ada beberapa struktur virus corona, yaitu pertama, bagian kepala. Bagian kepala ini mengandung asam nukleat dan diselimuti oleh kapsid. Kedua, kapsid, yaitu bagian yang memiliki subunit protein dan sebagai selimut untuk kepala virus. Ketiga, kapsomer, yaitu bagian yang memiliki protein yang akan tergabung membentuk kapsid. Selanjutnya, keempat, leher.
Leher terletak berada di antara kepala dan ekor yang dapat berfungsi sebagai saluran keluarnya nukleat. Yang kelima, ekor. Ekor digunakan untuk menempelkan dirinya pada inang. Dan yang keenam, asam nukleat yang terdiri dari salah satu DNA maupun RNA sebagai fungsi genetik dan replikasi. Struktur virus corona. Setiap partikel virus corona memiliki gen yang sangat kecil yang dikelilingi oleh molekul lemak. Selain itu, virus corona juga memiliki cangkang lipid yang dapat dihancurkan dengan sabun. Bentuk virus corona menyerupai bentuk paku yang merupakan sebuah protein. Virus corona memiliki juga kemampuan menembus sel manusia. Corona ini memiliki bentuk yang sangat kecil. Virus corona mirip dengan virus corona pada kelelawar. Spike protein pada virus corona akan mengikat sel dan situs pembelahan dan membuka celah untuk virus akan berevolusi ke kondisi saat ini sebelum memasuki manusia. Virus corona akan mengembangkan fitur yang membuat virus corona menjadi patogen dan dapat menyebar antar manusia. Virus corona menyebabkan kerusakan sel pada manusia. Siklus hidup virus corona. World Health Organization menyatakan bahwa virus corona merupakan virus RNA yang menyerang dan menginfeksi sistem pernafasan. Cara kerja virus corona ketika akan menginfeksi sel manusia adalah dengan cara menggunakan protein spikes untuk mengikat membran sel. Ketika sudah berada di dalam sel, virus ini akan membajak sel inang untuk mereplikasi, kemudian menciptakan dirinya sendiri sebanyak mungkin. Virus corona ini akan menciptakan salinannya hingga ribuan, dan pada akhirnya sel yang ditempatnya secara perlahan akan mati, sedangkan virus corona itu sendiri akan menyerang sel-sel baru lain. Patogenesis dari virus corona. Virus corona banyak menginfeksi spesies hewan termasuk manusia. Hal ini berfokus pada patogenesis virus hepatitis tikus murine coronavirus atau MHV dan coronavirus pernafasan akut. MHV adalah kumpulan strain yang menyediakan model sistem patogenesis virus di beberapa sistem organ, termasuk sistem saraf pusat, hati, dan paru-paru. Protein struktural selain perannya dalam struktur virion dan morfogenesis juga berkontribusi secara signifikan terhadap penyebaran virus. Seperti yang dijelaskan pada gambar di samping, human coronavirus 229E dan human coronavirus NL63 banyak menginfeksi saluran pernafasan bagian atas, yaitu rongga hidung, faring, dan juga laring. Sedangkan SARS coronavirus dan MERS coronavirus banyak menyerang atau menginfeksi saluran pernafasan bagian bawah, yaitu trakea, bronkus, dan juga paru-paru. Beberapa infeksi virus corona pada hewan juga dapat menyebabkan diare. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah struktur dari virus corona ini terdiri dari nukleokapsid, glikoprotein membran, materi genetik coronavirus, protein envelope, dan protein spike. Ada beberapa struktur virus corona. Yang pertama, kepala. Kepala adalah bagian yang mengandung asam nukleat dan diselimuti oleh kapsid. Yang kedua, kapsid, yaitu bagian yang memiliki subunit protein dan sebagai selimut untuk kepala virus. Yang ketiga, kapsomer. Kapsomer yaitu bagian yang memiliki protein yang akan tergabung yang membentuk kapsid. Keempat, leher, yaitu berada di antara kepala dan ekor yang dapat berfungsi sebagai saluran keluarnya nukleat. Yang kelima, ekor. Ekor yaitu digunakan untuk menempelkan dirinya kepada inang. Keenam, asam nukleat yang terdiri dari salah satu baik DNA maupun RNA sebagai fungsi genetik dan juga replikasi.